Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cintia Ika Aprilia dari kelas 10 AKL 1 nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bab 7 kewarganegaraan digital dan penelusuran informasi. Bagian A, kewargaan digital. Yang pertama, fungsi kewargaan digital. Kewargaan digital memiliki tujuan untuk menjadi warga digital menjadi lebih baik dalam menggunakan teknologi modern. Berikut ini merupakan fungsi dari kewargaan digital. Yang pertama, menciptakan rasa tanggung jawab, menghindari permasalahan, membantu proses interaksi, menciptakan kehidupan yang bermanfaat, cerdas dalam menggunakan media digital, meningkatkan persaingan di dunia bisnis, menambah wawasan dalam penggunaan media, memberikan informasi yang bermutu. Yang kedua, etika dan komponen kewargaan digital. Adapun etika kewargaan digital yang harus diperhatikan pengguna teknologi digital antara lain, menggunakan bahasa dan penulisan yang baik pada saat mempublikasikan di media sosial agar tidak menyinggung pihak lain, memberikan informasi yang sesuai dengan fakta, tidak membuat konten yang mengandung sara, ujaran kebencian, dan tindakan lainnya yang berdampak negatif. Adapun komponen-komponen kewargaan digital. Yang pertama, lingkungan belajar, yang terdiri dari akses digital, komunikasi digital, dan literasi digital. Yang kedua, lingkungan sekolah, terdiri dari hak digital, etika digital, keamanan digital. Yang ketiga, kehidupan di luar lingkungan sekolah, yang terdiri dari hukuman digital, transaksi digital, dan kesehatan digital. Ketiga, internet sehat. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga penggunaan internet tetap sehat. Yang pertama, pemerintah, dengan cara membuat dan menetapkan undang-undang ITE dengan konsisten dan tegas. 2. Melakukan blokir terhadap situs ilegal dan phishing. 3. Mengawasi penggunaan internet di Indonesia yang dilakukan oleh departemen terkait. Yang kedua, dengan cara orang tua. 1. Pasang aplikasi parental control bagi orang tua yang anaknya sudah mengenal dan menggunakan internet. 2. Berikan sosialisasi kepada anak sejak dini mengenai hal baik dan hal buruk saat menggunakan internet. 3. Sebaiknya ketika mengakses internet, orang tua juga ikut mengawasi. Yang C, cara di lingkungan. 1. Pihak sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua dalam menerapkan internet sehat. 2. Membantu orang tua untuk pertebal iman dan agama melalui pelajaran pendidikan agama. Cara melalui industri terkait. Yang pertama, tidak membuat, mendistribusikan, atau memperdagangkan konten-konten yang tidak layak dikonsumsi oleh anak di bawah umur. Yang kedua, tidak membuat, mendistribusikan, atau memperdagangkan aplikasi yang mempermudah orang lain untuk melakukan kejahatan siber. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah risiko kejahatan yang ada di internet. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jangan pernah mencantumkan informasi pribadi di internet. Yang kedua, jangan pernah mengirim foto ke orang yang tidak dikenal. Ketiga, keamanan password harus diperhatikan dengan menjaga kerahasiaan. Yang keempat, selektif dan memilih teman di internet. Kemudian, jangan mengunduh file atau data apapun yang belum jelas sumbernya. 4. Jenis virus dan pencegahannya. Dapat dilihat sendiri apa saja jenis virus dan pencegahannya yang ada pada tabel tersebut.
Kelima, Creative Commons. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu etika kewargaan digital. Kepanjangan dari konsep think adalah yang pertama, is it true? Benarkah? Benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Yang kedua, is it hurtful? Menyakitkankah? Apakah posan Anda akan menyakiti perasaan orang lain? Yang ketiga, it is illegal. Ilegalkah? Ilegalkah posan Anda? Yang keempat, is it necessary? Pentingkah? Pentingkah posan Anda? Post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Yang kelima, is it keen? Santunkah? Santunkah posan Anda tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain? Penggunaan internet dengan aman. Dengan cara think before connect. Yang kedua, selalu update antivirus. Yang ketiga, hindari menyebarkan informasi pribadi. Yang keempat, gunakan kombinasi password dan ubah password secara rutin. Kelima, selalu lakukan logout. Memilih dan memilah informasi. Saat ini banyak sekali orang yang tidak pintar dalam memilih informasi. Banyak yang menyebarkan informasi hoax kepada orang lain. Penyebaran berita bohong saat ini ada hukum pidananya, yaitu hukuman penjara selama 6 tahun sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan ITE. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih informasi di internet, karena tidak semua informasi di internet itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekarang kita masuk pada bagian C, teknik penelusuran search engine. Yang pertama, komponen mesin search engine. A. Web crawler. B. Speeder. C. Indexing system. D. Basis data. E. Search system atau result engine. Yang kedua, penentuan sintak penelusuran sesuai kebutuhan pencarian informasi. A. Karakter matematika yang terdiri dari tanda plus melambangkan gabungan atau kesatuan pada search engine. Tanda main melambangkan pengecualian. Tanda petik melambangkan untuk pencarian dengan keyboard yang merupakan satu kesatuan. Kemudian kombinasi tanda plus, tanda main, dan tanda petik. B. Simbol boolean. Terdiri dari an, or, not, near. Kombinasi boolean an, or, not, dan near. Yang C. Pencarian berdasarkan host. D. Pencarian berdasarkan tipe file. E. Pencarian berdasarkan judul situs. F. Pencarian berdasarkan URL. Kemudian kita masuk pada bagian D, penelusuran informasi lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.